Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang ke negeri Syam. Hingga tiba di Bushro, suatu daerah yang di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang pendeta yang dikenal dengan sebutan Bahiro, yang nama aslinya adalah Jurjis. Ketika Bahiro sedang berada di rumah ibadahnya, ia melihat awan yang menaungi rombongan Quraisy, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara mereka. Kemudian Bahiro melihat ranting-ranting pohon merunduk saat Rasulullah berteduh di bawahnya. Bahiro pun menyuruh pembantunya membuat makanan dan mengutus orang untuk mengundang rombongan Quraisy. Tatkala rombongan ini singgah, maka sang pendeta menjamu dan mempersilahkan mereka ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Kemudian Bahiro memperhatikan satu persatu tamunya hingga dia mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, Bahiro menemui Rasulullah. Sambil memegang tangan beliau, Bahiro berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Bahiro menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqobah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari tanda nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Ibnu Hisham berkata, tanda kenabian Rasulullah seperti bekas bekam. Kemudian pendeta Bahiro meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan mereka adalah ahli kitab yang bernama Zurair, Tamam dan Daris. Mereka mencari Rasulullah dengan niatan untuk membunuhnya demi menjaga keselamatan golongan mereka, namun setelah mengetahui kebenaran kenabian beliau, mereka mengurungkan niatnya itu. Setelah menyelesaikan urusannya di Syam, Abu Thalib segera membawa pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Pada awal masa remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada saat Rasulullah berusia 20 tahun, meletus perang Fijar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah, melawan kabilah Qais dan Ailan. Perang ini terjadi karena pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bergabung dalam peperangan ini, dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dipanahkan kembali ke pihak musuh. Namun, riwayat ini sanadnya terputus. Pengaruh dari peperangan ini, diadakan Hilful Fudul yaitu perjanjian dan kesepakatan di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi, bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Sedangkan yang berbuat zolim, maka kezolimannya harus dibalaskan. Perjanjian ini juga dihadiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.